Walaupun tidak selalu. Karena kenapa? Kalau bordir itu tidak lengang, artinya sampai kapanpun masih bisa dipakai gitu. Kalau renda hari ini renda ini, nanti berapa tahun lagi rendanya udah beda berubah, ya. ya. Jadi kita letakkan, terus kita padu padan. Iya, jadi ada broklat biar kesan mewah, ada kain chiffon ditambah seperti ini. Cantik ya warnanya. Terus, dan kita selalu memahami karakter dari customer, mau dengan maskernya, mau dengan tasnya, itu kami insya Allah bisa mengcover gitu kebutuhan customer gitu. Bisa dijelaskan ya Bu ya, itu kenapa kok pertama kok seperti itu desainnya, itu buat anak muda atau buat orang tua, atau mungkin seperti apa Bu? Tolong ini dijelasin. bisa digunakan untuk ibu-ibu muda karena masih lucu aja, masih ada ininya, masih ada tumpukan-tumpukan seperti ini. Itu kalau tumpukan-tumpukan dalam dunia desain namanya apa Bu? Apa ya Mbak? Ya, palet ya? Bukan, kayak flyer gitu ya, kayak flyer. Kayak layer gitu ya. Layer-layernya tuh di kerudungnya juga ya Bu ya? Gimana Bu? Tolong dijelasin detailnya. Bahannya kan cukup tipis, tapi dia digunakannya nyaman dan jatuh. Saya juga lebih spesialis ke syar'i, jadi supaya gimana nggak kelihatan monoton dan kelihatan tidak terlalu norak berbagai banyak warna, tapi bodinya senada. Dan insya Allah ini bisa dipakai oleh ibu-ibu kalangan ibu-ibu muda sampai 50 tahunan, malah nenek-nenek ada yang mau pakai biar kelihatan makin muda gitu kan Bu ya. Sekarang kan cukup cantik-cantik gitu ya. Jadi mau tapi dengan malah warna yang ada yang soft, ada yang warna lebih tua, ada yang bordirnya mau macam-macam juga bisa gitu. Nah, kalau kita sudah menilik ke busana untuk kaum ibu-ibu dan sekarang kita menilik ke busana anak muda ya kan, syar'i. Jadi syar'i itu nggak identik ke ibu-ibu ya pemirsa ya, soalnya orang-orang itu bermindset kalau syar'i nggak mau kelihatan kayak ibu-ibu. Padahal kan syar'i sekarang itu harus dimodif seperti ini ya Bu. Seperti apa ini boleh dijelaskan Bu? Jadi ini ada two piece Mbak. Jadi yang satu tuh outer, yang satu tuh basic dressnya. Jadi basic dressnya jika tidak dipakai sama outernya bisa dipakai lemas ya. Iya, dipakein jilbab aja, jilbab syar'i. Tetapi jika kalau mau dengan outernya itu bisa kita pakai jilbab yang pasmina sehingga aksen badannya kelihatan. Ini pasmina itu ya Pak? Please kit. Iya. Menyesuaikan dengan tema yang di bawah outer ini kan please kit juga. Ya, jadi biar temanya sama gitu, sama-sama please kit kayak gitu. Ini kenapa Bu kok di model kayak gini? Iya, lebih fashionable aja, jadi nggak lurus karena dipakainya kan anak muda. Anak muda lebih suka outer gini ya Bu? Iya, lebih suka outer karena apa? Lebih kelihatan chicks, lebih kelihatan fresh juga. Juga kelihatan apa? Meminimalisir kelihatan gendut Bu ya kan? Untuk saya yang berbadan big size, kayaknya outer kayak gini tuh bagus sekali Bu. Dan ini bisa dipakai untuk jalan, bisa dipakai untuk ngafe atau dipakai untuk kondangan Mbak. Karena kan identik masyarakat kita ketika memakai syar'i itu untuk kondangan, gitu kan. Biasanya begitu. Tapi saya bikin anak muda juga bisa loh pakai busana syar'i tapi yang kekinian. Iya. Jadi kan di bawahnya juga ada aksen bordir juga. Jadi ketika dipakai dengan syar'i masih kelihatan bordirnya, ketika dipakai dengan pasmina bagian dada juga masih ada bordirnya. Oke, berbicara masalah produk Rania hijab. Ranaya hijab, maaf ya Bu. Apakah semua produk ini produksi sendiri? Iya Mbak, semua dari pengadaan bahan, dari pengadaan renda ataupun bordir, sampai dengan produksi, sampai dengan motong, memang kami lakukan sendiri. Iya, ada dibantu beberapa karyawan. Untuk pertama kali ketika membangun Ranaya hijab itu berapa karyawan? Atau mungkin jenengan sendiri terus jahitkan di konveksi? Gimana Bu? Iya, awalnya memang ini mendesain sendiri, tetapi padahal sudah pernah kursus jahit, tapi kalau saya banyak waktu menjahit, gimana saya mau berkreasi gitu kan. Akhirnya semacam maklun, jadi kita punya desain, saya punya bahan, saya serahkan ke konveksi atau ke tukang jahit, dibikinlah sesuai ekspektasi saya gitu.
Itu coba saya tawarkan, teman-teman mau, akhirnya banyak custom. Alhamdulillah berkembang, kami mulai merekrut anak SMK gitu. Oke. Kenapa Bu kok anak SMK yang dipilih? Gitu kan? Iya, salah satunya memang ini Mbak, mengangkat mereka ya, artinya kan mereka kebanyakan kerja di pabrik, sementara mereka sekolah di jurusan tata busana, tetapi mereka nanti di pabrik kerjanya di pabrik udang, apalagi Sidoarjo itu kan, kan sayang gitu kan. Kadang-kadang kalaupun di pabrik konveksi mereka hanya pasang saku atau pasang kerak. Alhamdulillah ketemu sama adik-adik itu atau anak-anak itu yang memang tidak mau, memang dia punya passion juga di fashion itu. Ketemulah sama mereka, alhamdulillah berjalan bertahun-tahun sama mereka. Iya, dari yang awalnya benar-benar yang kita tapi harus belajar. Saya bekerja dengan anak-anak yang mau belajar juga. Alhamdulillahnya begitu. Soalnya kan banyak juga ya mindset, aduh masih muda, masih panjang sekali, sangat meremehkan sekali. Padahal generasi sekarang dari muda pun dia bisa jadi desainer handal loh. Kan ada tuh, ada anak yang desain busana, padahal dia masih umur 20 tahun, tapi bisa jadi pengusaha sukses, desainer terkenal sekarang. Iya, sekarang yang saya ceritakan tadi, Mbak Ica, ketika saya kecil saya nggak menyadari bahwa saya ada passion di sana gitu. Ternyata zaman sekarang itu bisa loh Mbak, mereka tuh homeschool, mereka terus ngambil kursus yang sesuai dengan bidangnya. Jadi lebih efektif ketika mereka selesai, mereka bisa aplikasi ke dunia kerja. Dan luar biasa mereka entrepreneur benar. Iya. Justru generasi-generasi muda itulah yang sebagai bibit-bibit untuk menggantikan kita ya Bu ya. Betul. Untuk saya lihat Bu Titin ini sering sekali ya mengadakan pameran. Nah, berbicara masalah pameran, itu sering nggak Bu kayak ikut andil fashion show gitu? Ya. Kalau untuk saat ini ya, bagaimana? Selama 2 tahun pandemi tidak ada. Kebetulan saya juga belum bergabung di UMKM, jadi ketika melakukan pameran itu mandiri. Gitu. Jadi beberapa kali sebelum pandemi sempat ketemu sama Mbak Ica ya di masa waktu itu, ya kami pameran. Terus ada di kota Sidoarjo sendiri, itu juga pernah pameran. Di Cipti itu kan sering ada event haji umroh waktu itu, ya jadi bergabung di situ juga. Pernah nggak Bu, busana Ibu itu diperagakan oleh model? Belum Mbak. Belum pernah. Oke. Kalau berbicara masalah pameran, apakah ketika ada pameran itu benar-benar berimpact sekali, ada efek sekali ke produknya Ibu? Maksudnya penjualannya, penjualannya. Maaf Mbak, yang tadi pertanyaan untuk model iya, maksud saya kalau artis belum. Tapi model ya memang. Jadi seperti semacam di Pendopo Sidoarjo ketika ada acara event yang Islami, kami diundang bekerja sama dengan Go Yuk Sidoarjo kayak gitu. Jadi kita berkolaborasi, bersinergi, saling mengisi, saling support gitu. Nah, terus impactnya apa Bu ketika busana Ibu diperagakan oleh model, apalagi Yuk Sidoarjo ya, menjadi ikonnya Sidoarjo gitu kan? Gimana impact untuk penjualan Ibu? Apakah dengan diperagakan model atau dikenakan oleh model, busana Ibu semakin dilirik oleh khalayak dan untuk omsetnya malah nambah gitu kan? Gimana Bu? Iya Mbak. Jadi pastinya ya, ketika awal mengikuti pameran yang di Tunjungan Plaza waktu itu, malah customer saya banyak yang dari luar kota gitu. Wow. Iya, jadi sampai sekarang masih gitu. Jadi beliaunya ulang tahun perkawinan, beliau ada event itu masih kontak saya gitu. Ya jadi ada sih memang. Ketika Go Yuk Sidoarjo sempat membawakan baju-baju saya, ya alhamdulillah. Jadi ketika ibu-ibu itu membutuhkan baju itu tinggal telepon saya, minta dibuatin, saya desain, beliau custom seperti apa untuk diberikan kepada siapa itu. Dari Ranaya Hijab punya keunikan karena kita kan tidak membeli. Iya, jadi kami bisa menyiapkan hampers-nya, ditujukan kemana, dengan kalimat yang bagaimana itu kami siap gitu. Jadi ini Bu, emang Ibu benar-benar untuk mensupport ya Bu ya? Siap sekali untuk mensupport ya Bu ya. Jadi ketika mensupport semuanya itu ada timbal baliknya ya Bu ya. Ketika mensupport produknya Ibu makin dikenal sama khalayak ya Bu ya. Jadi orang-orang itu lebih mengenal produknya. Oh ini produk dari Ranaya Hijab yang cantik-cantik. Oh iya Bu, tadi saya belum tanya, ini dari